Salam sehat ya, sehat selalu di masa COVID ini. Oke, Mei bisa tolong ditampilkan, ininya, materinya? Oke. Nah, seperti kita ketahui semua, jadi mungkin nggak tahu kalau teman-teman juga mengalami ya, karena memang yang saya alami dalam sebulan terakhir, itu banyak dari, apa itu, rekan, saudara, teman, itu banyak yang terpapar oleh yang namanya COVID-19 dan, eee, dan akhirnya ada beberapa yang akhirnya sampai meninggal. Nah, hal ini tentu membuat trauma ya, trauma bagi kita juga mengenai COVID ini. Nah, maka dari itu hari ini saya akan berbicara mengenai topik bagaimana cara untuk bisa kembali produktif setelah trauma akibat COVID-19. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa fakta yang kita tahu mengenai COVID-19 ini. Jadi COVID-19 varian terbaru, varian Delta, itu bisa dikategorikan lebih berbahaya karena gampang untuk menularkan. Nah, jadi, jadi kalau teman-teman pengen tahu COVID-19 ini bisa nanti nonton lagi di video interview bersama Dokter Irit. Nah, di situ teman-teman bisa banyak dapat insight mengenai COVID-19. Dan seperti juga teman-teman yang harus tahu bahwa COVID-19 ini bakal terus ada bersama kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong, "Oh, tahun depan selesai," ini nggak bisa selesai. Bakal terus ada sampai ke depan. Jadi itu yang harus ada di benak kita. Nah, terus fakta yang kedua, itu adalah meningkatnya jumlah kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Jadi kalau kita buka sosial media, itu udah kayak orang jualan kuliner ya. Jadi ada aja orang yang mengumumkan istilahnya rest in peace. Nah, jadi memang kenapa kok kasus positif naik dan kematian akibat COVID-19 itu naik? Nah, yang pertama adalah alasan utama itu karena fasilitas kesehatan kita yang overload. Kemarin kira-kira berapa hari lalu, ada salah satu kenalan itu minta dicarikan rumah sakit. Dan pada waktu itu kita coba tanyakan sana sini, ternyata rumah sakit itu penuh semua, ya kan? Penuh semua. Jadi sangat susah untuk menemukan rumah sakit pada masa-masa sekarang. Jadi kalau teman-teman, usahakan sekarang ini stay at home, jangan sampai terkena. Karena kalau terkena dan Anda butuh rumah sakit, itu sangat susah sekali untuk mendapatkannya. Nah, terus yang kedua yang membuat banyaknya kasus kematian akibat COVID-19 adalah denial. Banyak orang, deny bahwa dia itu terkena COVID-19. Dan akhirnya apa? Penanganannya terlambat. Akhirnya begitu sudah sesek, nggak bisa nafas, baru bingung cari rumah sakit. Dan pada waktu Anda mau cari rumah sakit, Anda harus dites PCR. Nah, itu baru tes PCR dan akhirnya kedapatan positif. Nah, itu yang sering kali terjadi. Terus banyak rekan, teman, keluarga kita terkena COVID dan beberapa meninggal sehingga membuat kita trauma. Nah, jadi saya tahu beberapa dari Anda atau, ini ada yang masih berani, ya kan, ada yang meninggalkan trauma. Nah, ini yang harus kita hadapi ke depan. Jadi bagaimana mengatasi trauma yang ada di kita. Oke, next. Nah, fakta yang berikutnya adalah jika tidak bekerja,
Lalu bagaimana dengan ekonomi keluarga kita? Nah, ini juga fakta juga. Jadi memang COVID-19 ini sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kita harus berhati-hati. Tetapi juga ada fakta lain bahwa kalau kita tidak bekerja, nah bagaimana dengan ekonomi keluarga kita? Ini kan juga sebuah pertanyaan. Jadi sama dengan masalah PPKM ini. Jadi kan pro dan kontra. Di satu sisi masalah kesehatan. Jadi akhirnya pemerintah menarik rem darurat yang disebut dengan PPKM darurat. Sekarang dinamakan PPKM level 4. Nah, tetapi banyak kemarin kan sampai ribut ya, sampai istilahnya demo. Karena kenapa? Di satu sisi ekonomi. Bahkan ada yang bilang bahwa lebih baik terpapar COVID daripada mati kelaparan. Nah, ini sampai ada seperti gitu. Nah, jadi sekarang ini menimbulkan dilema. Di satu sisi kesehatan, di satu sisi ekonomi. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa hanya satu sisi peduli kesehatan saja, tetapi ekonomi kita tinggalkan, nggak bisa juga. Jadi di mana itu harus balance. Oke, next. Nah, jadi beberapa dari kita itu merespon terhadap fakta tadi, itu ada beberapa hal. Yang pertama, trauma yang berkepanjangan. Yang akhirnya orang Jawa ngomong parno. Jadi stay at home sampai COVID-19 selesai. Ya kan? Jadi mungkin teman-teman saya juga pernah tahu ada beberapa orang yang sampai ketakutan sekali. Jadi dari pertama kali COVID tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah keluar rumah. Karena sangat ketakutan dengan yang namanya COVID-19. Nah, kalau memang Anda mempunyai trauma yang berlebihan dan memang Anda tidak butuh secara keuangan sudah mapan, ya memang itu nggak ada masalah. Tetapi kalau trauma itu membuat keuangan Anda terganggu, solusinya adalah kita harus bisa mengatasi trauma tersebut. Kalau tidak, gimana? Ya susah kan? Jadi kita trauma, tetapi butuh keuangan. Nah, maka dari itu solusinya apa? Mengatasi trauma tersebut. Nah, terus yang kedua, change job, ganti kerjaan. Ganti kerjaan yang nggak ketemu orang. Misalnya bisnis online atau apa, nah bisa aja. Nah, tetapi pada waktu kita mengganti satu pekerjaan ini, itu tetap butuh waktu. Mungkin kalau pekerjaan yang sekarang Anda ada, itu Anda tinggal menyesuaikan diri dan akhirnya Anda tidak butuh waktu lama untuk bisa kembali produktif. Tetapi bagaimana kalau Anda mengganti pekerjaan atau bisnis Anda? Artinya Anda butuh waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu yang Anda harus bisa menyesuaikan itu. Atau solusi yang ketiga, respon terhadap fakta adalah stay on your business. Jadi tetap stay on your business, beradaptasi, mencari solusi terhadap masalah tersebut, terhadap COVID-19. Nah, jadi tinggal yang manakah Anda? Yang pertamakah terhadap fakta? Yang kedua atau yang ketiga? Nah, itu semua adalah sebuah pilihan yang Anda hadapi. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya tetap produktif selama masa pandemi? Nah, ini harus kita tahu. Jadi kalau memang pilihan Anda adalah stay on your business, kita harus tahu bagaimana cara supaya bisa tetap produktif selama masa pandemi. Oke, next. Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah stop blaming others. Berhenti mencari kambing hitam. Jadi seringkali pada waktu masalah datang atau musibah datang, lebih dari 50% orang itu adalah mulai mencari kambing hitam, mulai menyalahkan. Wah, ini apes sungguhan nih, ya kan? Pemerintahnya kurang benar, menyalahkan pemerintah, menyalahkan menteri kesehatan.
contoh. Menyalahkan siapapun terhadap keadaan ini. Nah, jadi langkah yang Anda lebih bagus adalah berhenti mencari kambing hitam. Karena pada waktu kita mencari kambing hitam, yang pertama, kita membuang energi di tempat yang salah. Ya kan? Kita jengkel terhadap orang itu menguras energi, membuat kita stres. Ya kan? Belum tentu pada waktu kita menyalahkan, ya presidenku ini misalnya contohku, pemimpin nasional kurang kompeten, misalnya contoh. Tapi apakah dengan Anda berbuat seperti itu, apakah merubah keadaan? Tidak bisa. Jadi ada beberapa keadaan yang memang Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah, ekonomi, kondisi kesehatan masyarakat, itu faktor yang kita tidak bisa rubah. Jadi kalau memang faktor-faktor itu tidak bisa kita rubah, ya ditaruh aja. Jadi jangan berusaha merubah hal tersebut, karena hal tersebut tidak bisa dirubah. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah COVID-19 memang bahaya. Tetapi kita harus tahu, perluas dan perdalam pengetahuan mengenai COVID-19. Jadi, knowledge adalah segalanya. Jadi kalau Anda punya knowledge terhadap COVID-19 ini, chance Anda untuk melewati masa-masa ini, itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang pengetahuan mengenai COVID-19. Jadi, kalau memang masalah ini ada, ya dihadapi. Ayo, makanya kapan hari kita bikin seminar, tetapi tidak semua mau ikut. Atau mungkin beberapa dari teman-teman mungkin sudah tahu. Atau mungkin lebih memilih untuk nggak mau tahu. Nah, itu nggak bisa. Jadi pada saat-saat sekarang, kita harus perluas dan perdalam pengetahuan kita mengenai COVID-19. Saya tiap hari itu mendengarkan YouTube terus. Gimana sih kalau misalnya terkena? Pada waktu isoman bagaimana? Supaya tidak terkena bagaimana? Itu belajar terus. Karena kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, one day mungkin kita bisa terpapar. Tetapi apabila kita sempat terpapar, kita tahu bagaimana cara menangani ini. Nah, maka dari itu, teman-teman, saya himbau sekali lagi, untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai COVID-19. Karena cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita bisa terpapar. Oke, next. Nah, terus yang berikutnya, supaya kita bisa tetap produktif di masa ini, adalah mindset. Jadi rubah cara berpikir kita dari fixed mindset ke grow mindset. Fixed mindset artinya apa? Ya Anda sudah menjalankan bisnis ini dengan cara A. Anda tetap fokus dengan cara A, padahal sekarang itu sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan fixed mindset. Jadi kita harus berpikir, oke, kondisi ini mau tidak mau, suka tidak suka, akan kita alami. Ya kan? Kita ambil contoh pada waktu itu Nokia. Nokia pada waktu itu merajai dunia mobile handphone ya. Kurang lebih pada waktu itu, pada zamannya, 80% orang di Indonesia, atau di Indonesia ya saya tahu, itu kebanyakan pakai Nokia. Ya kan? Tetapi mereka terlambat melakukan perubahan. Sehingga akhirnya muncul BlackBerry. Ya kan? Di mana mereka punya aplikasi yang chatting. Nokia berpikir, bukan ancaman. Dan ternyata apa terjadi? Dalam sekejap, semua orang beralih dari Nokia menjadi BlackBerry. Mau berubah, telat. Ya kan? Nah, begitupun dengan BlackBerry. Begitu waktu itu
ada yang namanya smartphone seperti iPhone awal-awal dan juga Android, dia merasa bahwa dia fine-fine aja. Dan apa yang terjadi? Berubah juga. Dan akhirnya sekarang siapa yang pakai BlackBerry? Mungkin sangat sedikit. Nah, maka dari itu sama seperti kita. Ini zaman digital, teman-teman. Jadi suka atau tidak suka, teman-teman harus mulai beralih kepada digital marketing. Sosial media, portal properti, terus kemudian YouTube, ya kan? Itu adalah hal-hal baru yang dimana itu adalah future. Jadi kita harus beradaptasi terhadap hal-hal tersebut. Jadi kita tidak bisa menutup mata terhadap yang namanya digital marketing. Mulai belajar untuk adaptasi terhadap perubahan ini. Maka dari itu kan Zoom ini adalah merupakan salah satu adaptasi yang kita lakukan. Kalau dulu kan meeting harus offline, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya Zoom ini, dengan adanya teknologi yang luar biasa ini, kita walaupun di masa lockdown seperti ini, di masa PPKM, kita masih bisa meeting, masih bisa mendengarkan seminar, ya kan. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang teman-teman harus paham, teman-teman harus beradaptasi. Oke, next. Nah, rubah dan tambahkan cara bermain Anda, seperti saya bilang tadi. Ya. Jadi, kita harus tahu apa yang works dan sudah mulai usang di dalam permainan kita sekarang. Kalau memang sudah mulai usang, ya kan, sudah mulai rubah cara bermain kita, ya kan. Online itu adalah jadi solusi, ya kan. Nah, perkuat yang Anda memang belum bisa sekarang. Nah, mumpung juga sekarang ini kan teman-teman rata-rata work from home. Jadi belajar untuk beradaptasi, belajar untuk bisa melakukan yang namanya digital marketing. Oke, next. Nah, oke. Closing statement. Percaya bahwa rumah adalah kebutuhan pokok dan selalu dibutuhkan. Jadi Anda memang yang memutuskan untuk stay on business. Percaya bahwa sampai kapanpun properti atau rumah selalu menjadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, terus kemudian saya sempat berbincang dengan teman beberapa negara maju, paling dekat Australia, terus kemudian ada di Amerika. Saya coba-coba sharing dengan mereka. Apa yang terjadi terhadap bisnis mereka, terhadap bisnis properti. Nah, ternyata teman-teman kita yang ada di Australia, di Amerika, Kanada, mereka bilang properti sedang rame-ramenya dan harga mulai cenderung naik. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena COVID di sana sudah mulai teratasi. Jadi memang kita nge-lag sedikit lah. Mungkin kalau mereka sekarang sudah rame-ramenya dan lagi booming, dan kita sebetulnya semester 1 sebelum PPKM rame, cuma harganya belum naik, harganya terkoreksi, makanya rame. Nah, tapi saya percaya begitu COVID sudah mulai redam dan teratasi, properti rame banget. Dan harganya pasti naik. Karena kita sudah, properti ini tidak naik mulai dari 2014. Sudah stagnan dari 2014 sampai dengan sekarang. Nah, mau tidak mau harganya pasti naik. Oke? Nah, itu dari saya dan kita akan mendengarkan testimoni hari ini dari Pak Yosa dan Yulif mengenai COVID ini. Kenapa kok kita menginterview dua orang ini? Karena dua orang ini sempat terpapar tetapi mereka survive. Jadi kalau bisa dibilang adalah survivor COVID. Oke, kita sambut Pak Yosa dan Yulif. Apa kabar? Dahsyat, Pak. Ya. Mungkin videonya bisa dibuka, Mas Yulif. Oke, ganteng, lebih enak gini. Pak Yosa, selamat pagi Pak Yosa. Pagi, Pak Andi. Oke, luar biasa. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa bertanya kepada mereka
seputar COVID-19. Oke, jadi pertanyaan yang pertama mungkin nanti bisa dijawab bergantian. Kapan terkenanya dan kenanya di mana? Kok bisa terkena itu gimana caranya? Oke, silakan. Mungkin dari siapa dulu? Yulif dulu silakan. Iya, Pak. Yulif waktu itu kenanya bulan November, Pak. November. Karena dari keluarga sendiri ya, Pak ya. Bapak ada riwayat sesak, terus ke rumah sakit. Jadi waktu itu Yulif sempat temanin Bapak buat periksakan. Ternyata pas di swab, ternyata Bapak COVID, kayak gitu, positif COVID. Nah, setelah itu Bapak dirawat, nggak boleh dijenguk sama sekali di rumah sakit. Waktu itu saya sama keluarga sempat di swab semuanya dari pihak puskesmas. Ternyata dari ibu negatif, Yulif aja yang positif sih, Pak. Nah, setelah itu pas dikabarkan Yulif positif, itu Yulif udah terbang ke Papua itu, Pak. Jadi banyak orang puskesmas yang datang ke rumah itu, Pak. Jadi belum sempat nangkap Yulif, Pak. Jadi udah terbang duluan. Oke. Jadi ceritanya kira-kira karena Bapak COVID akhirnya Mas Yulif terkena ya, kira-kira seperti itu. Iya betul, Pak. Oke. Oke, stop dulu. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Oke, kalau dengan Pak Yosa bagaimana? Saya terpapar COVID itu di awal bulan Maret kemarin. Itu kalau diurut-urut dapetnya dari mana, sebenarnya juga saya nggak jelas sih. Kebetulan suspek pertama sih rekan kerja, gitu. Karena ya kita marketing setiap hari ketemu terlalu banyak manusia, terlalu banyak orang. Nah, kita nggak pernah tahu yang bawa virus itu siapa. Nah, gitu. Ya seperti itu sih, Pak. Maret. Oke. Teman kantor. Apakah pada waktu itu karena lepas masker, mungkin pada waktu makan atau apa sehingga akhirnya terpapar? Kemungkinan besar karena itu sih, Pak. Karena maskernya itu dulu waktu saya kerja di ruangan itu kan di kubikel gitu. Nah, yang suspeknya itu teman saya itu memang satu kubikel dengan saya. Nah, pada saat di kubikel itu awal-awal COVID kan saya kalau pakai masker, saya pikir kalau di dalam ruangan nggak masalah gitu kan. Akhirnya saya sering lepas masker gitu. Akhirnya awalnya saya itu flu beratnya itu gejalanya lama banget. Semua gejala muncul. Gitu. Oke, jadi ini terkena karena prokesnya akhirnya longgar. Prokesnya longgar akhirnya ya. Oke. Betul, Pak. Karena masker itu. Masker dilepas, ya kan? Iya, sering lepas masker dulu. Nah, makanya bagi teman-teman di sini nih, prokes harus kuat. Nah, apalagi kalau sekarang ini itu harus maskernya itu double. Masker medis dan masker kain, ya kan? Harus double. Oke. Terus pada waktu terkena, gejalanya bagaimana dan menanganinya bagaimana? Oke, dari Pak Yosa dulu, silakan. Jadi pada waktu, kalau boleh saya cerita sih, waktu saya kena pertama kali itu sebenarnya gara-gara saya kehujanan, terus setelah kehujanan sampai rumah sebenarnya nggak apa-apa. Malamnya saya tiba-tiba demam tinggi sampai pagi. Saya minum obat kayak paracetamol gitu-gitu nggak ngefek. Sampai pagi itu saya demam tinggi. Nah, terus saya sudah mulai curiga, waduh, kok gejalanya mengarah ke COVID ini. Akhirnya paginya demam, batuk juga, demam, batuk, flu. Belum. Jadi saya pertama itu yang keluar betul-betul hanya demam tinggi malaman gitu sampai pagi. Nah, terus kemudian saya ke dokter. Dokter itu sudah nggak berani nemuin saya, ya kan, nggak berani tatap muka. Saya jadi kayak dikasih kaca fiber gitu, terus dikasih obat. Nah, dikasih obat. Waktu itu sih obat flu ya, kayak Tremensa kayak gitu-gitu. Cuma
nggak ngefek gitu. Jadi Hmm. muncul gejala lainnya, jadi mulai batuk, terus setelah batuk badan sakit semua, terus apa lagi ya, pilek, sempet sih pilek, sakit tenggorokan, dan yang setelah berapa hari kemudian saya kehilangan perasa dan penciuman. Hmm. Nah, itu saya sempat parah banget. Saya waktu di PCR itu ternyata CT saya cuma 25, dan ya bisa dibilang sih saya penanganannya agak telat waktu itu sih gitu. Terus akhirnya ya sudah, cara terbaiknya waktu itu saya dapat informasi, adik saya kan dokter di Jakarta. Cara terbaiknya itu sih cuma meningkatkan imun. Intinya di situ. Itu. Nggak Jadi sempat semua sesak nafas ya, Pak? sepertinya saya sih sempat, cuma karena saya terpaparnya zaman dulu nggak ada ceritanya orang oximeter apa segala macam. Waktu zaman sekarang saya kena itu belum ada, Pak. Jadi saya nggak tahu gitu. Jadi betul-betul kayak seleksi alam gitu. Dan saya nggak masuk rumah sakit sama sekali. Saya hanya isoman di apartemen. Maret 2020. 21, Pak. Oh, barusan berarti. Barusan gitu. Oke. Jadi ya nggak sempat bukan nggak sempat ya, waktu itu saya lapor ke apa namanya, kan harus lapor ke puskesmas. Saya sudah lapor, kemudian diarahkan ke waktu itu asrama haji ya. Nah, kondisi waktu itu full, saya nggak dapat tempat, akhirnya saya isoman di apartemen sendiri gitu. Isoman sendiri, oke. Pada waktu itu keluarga nggak terpapar ya berarti ya, cuma Pak Yosa sendiri berarti. Awalnya cuma saya, terus kemudian kan karena dari pihak puskesmas dia harus tracing, akhirnya semua di PCR. Setelah seminggu kemudian saya keluarga itu di PCR semua, ternyata anak saya tiga-tiganya kena. Oh, kena semua. Iya, akhirnya kita semua jadi isoman bareng-bareng di apartemen gitu. Okay. Jadi pada intinya sih kita harus seneng-seneng, happy-happy gitu. Makannya juga harus makan yang sehat ya, makan enak, makan sehat, dan tingkat stresnya itu harus betul-betul dijaga gitu. Karena COVID ada obatnya. Obatnya adalah imun kita sendiri berarti. Betul, harus seneng-seneng Pak, TikTokan kayak gitu. Oke, pertanyaan saya kan begini. Kebanyakan orang yang kena itu, kenapa kok akhirnya sampai meninggal? Kalau saya dengar dari teman-teman yang memang ini ya, keluarganya atau apa sampai meninggal. Karena pada waktu kena COVID, itu kan tenggorokan nelen sakit ya Pak ya? Betul. Nelen sakit, nggak bisa nyium makanan enak, nggak bisa ngerasa, betul ya? Dan akhirnya apa? Betul. Makanannya betul. bubur pun susah masuk. Akhirnya nggak mau makan. Karena nggak mau makan, akhirnya apa? Imunnya nggak naik dan akhirnya terpapar. Betul? Apakah seperti itu, Pak? Iya, betul. Jadi waktu saya kehilangan penciuman itu, semua saya makan, semua saya minum, Pak. Semua saya makan, semua saya minum. Itu. Jadi orang bilang makan ini, saya makan itu. Makan minum ini, saya minum. Semua saya itu. Pokoknya pada intinya memang kan di indera perasa, indera penciuman itu sudah hilang semua. Gitu loh. Jadi mau saya makan apapun juga rasanya sama, hambar. Tapi kalau saya nggak makan, gitu. Jadi mau nggak mau ya tetap makan, tetap minum seperti biasa. Terus yang paling penting nggak boleh stres, harus happy. Kenapa kok seperti itu? Iya Pak, kalau happy itu jadi kita kan imun bisa betul-betul cepat naik ya Pak. Gitu. Kalau kita stres mikirin, aduh saya sakit, aduh begini, aduh begitu. Karena waktu zaman saya pun, saya kan juga sempat dikucilkan sama tetangga, dikucilkan sama ada keluarga juga, pada ketakutan kan. Nah, iya kan, cuma sekarang terkata malah saya di WA, kemarin caranya gimana ya? Oke, berapa lama itu akhirnya isoman itu akhirnya menjadi pulih keadaan? Saya dinyatakan negatif dari pihak puskesmas itu 2 minggu kemudian.
Tapi sisa gejala baru betul-betul hilang 100% itu sebulan, Pak. Sebulan ya. Ya, itu udah betul-betul hilang semua, nggak ada gejala sisa sama sekali. Gitu. Oke, hold dulu Pak. Kita lanjut ke Yulif. Yulif, bagaimana, pertanyaan yang sama, pada waktu terkena apa yang dialami dan cara pengobatannya bagaimana? Silakan. Oh, you live out. Kenapa you live out ini? Karena mungkin, sudah balik lagi. Oke, you live. Ya Pak, baik Pak. Mohon maaf ini tadi ada panggilan. Jadi, Oke, silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana rasanya pada waktu terkena dan bagaimana pengobatannya, silakan. Jadi pas waktu terkena memang tidak ada gejala apa-apa Pak. Jadi sesak nggak ada, terus kayak greges atau bagaimana tidak ada Pak. Jadi mungkin hanya kronologi OTG ya Pak ya. Jadi tanpa gejala. Cuman waktu itu dapat saran kalau dari orang kesehatannya bilang jadi perbanyak minum vitamin C, terus habis itu memang jaga imun, terus dengan makan makanan yang panas Pak, jadi kayak rawon, bakso gitu-gitu lah Pak, yang ada kuahnya yang panas-panas gitu Pak, jadi menggugah imun juga ya Pak ya. Oke, berarti nggak kerasa apa-apa, berarti nggak seperti Pak Yosa tadi berarti. Nggak ngerasa apa-apa. Jadi nggak ada gejala panas, batuk, pilek nggak ada semua berarti? Alhamdulillah nggak ada sih Pak. Cuman waktu itu antisipasinya jadi yaitu tadi sering minum vitamin C, terus HP juga saya tinggalin Pak. Jadi nggak lihat berita-berita yang bagaimana, cuman fokus jaga imun, terus kata orang kesehatannya bilang sering olahraga kayak gitu Pak. Ya, terutama masih sampai sekarang pun juga olahraga kayak berjemur, kayak lari-lari kecil gitu Pak. Aduh. Sebentar Pak. Jadi hal yang sama mungkin sampai sekarang pun saya masih lakukan. Jadi kayak lari-lari kecil di lapangan. Jadi beruntung juga yang rumahnya dekat lapangan nih Pak. Oke. Nah, jadi ternyata ini dari survivor COVID ya. Kalau Pak Yosa mengalami gejala, tapi kalau Yulif ternyata nggak ada gejala sama sekali. Jadi tergantung dari ya mungkin banyak hal ya, saya nggak bisa ngomong ya. Mungkin juga imun, mungkin juga kenanya mungkin Yulif lebih prokes. Nah ini mungkin macam-macam. Nah ini faktornya banyak. Oke. Mungkin saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Yulif ataupun Yosa, Pak Yosa, silakan. Jadi bertanya apa aja. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman untuk menambah pengetahuan Anda ya. Jadi kalau sampai terkena bagaimana? Oke, silakan. Oke, sebelum teman-teman bertanya nih kepada Yulif, nanti dilanjutkan kepada Pak Yosa. Kira-kira ke depan ini saran buat teman-teman supaya sampai tidak terkena COVID itu bagaimana caranya? Silakan. Dari masukan Pak Andi tadi udah betul. Jadi menjaga prokes ya Pak ya, terutama maskernya didobeli Pak. Terus sebelum keluar jadi jangan lupa minum vitamin C, jadi biar terjaga terus Pak imunnya kayak gitu. Terus sarapan juga kalau misalnya pagi jangan sampai telat Pak. Nah, terus olahraga juga kalau bisa dimaksimalin juga, karena itu juga menambah vitamin D juga ya Pak, bagus buat tubuh kayak gitu Pak. Apalagi kan banyak sekarang orang kan pada nggak mau keluar, ya setidaknya keluar keringat setengah jam lah Pak, sejam atau bagaimana. Oke. Buat mengeluarkan kadar-kadar yang kolesterol dari yang negatif lah Pak, yang ada di dalam tubuh kayak gitu. Sama
berjemur seperti saya di sini nih, Pak. Oke, kalau Pak Yosa bagaimana Pak? Supaya saran buat teman-teman supaya tidak terkena COVID. Itu kalau memang ada kesempatan vaksin, itu satu. Kedua, yang pasti harus jaga prokes. Prokes itu udah bukan bukan hal yang ditunda-tunda lagi, emang harus dipakai. Pakai masker ya pakai masker, pakai hand sanitizer ya pakai hand sanitizer. Jadi harus betul-betul dijaga. Terus juga masalah asupan. Asupan itu bukan berarti kita makan enak terus makan harus yang mahal-mahal, enggak gitu. Yang pasti ya yang banyak vitaminnya, yang kayak gitulah, mineralnya, zinknya, kayak gitu-gitu sih. Kalau suplemen sih saya rasa nggak terlalu nggak terlalu ngefek karena sebenarnya kayak vitamin aja kita bisa dapat dari makanan kita sehari-hari sebenarnya gitu sih. Yang penting yang dijaga itu, dan kemudian juga tingkat stres. Stres itu penting banget buat dijaga. Jadi jangan terlalu orang ngomong begini, orang ngomong begitu, ya kan, hoak didengerin, aduh capek deh gitu kan. Sementara kita sendiri kan juga setiap hari kerja nyari closingan aja juga sekarang kan nggak gampang gitu. Makanya kalau ditambah dengan stres kayak gitu kayaknya nggak penting banget deh. Itu mending mikirin yang fokus yang perlu-perlu aja. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti kan jangan sampai lepas masker. Nah, seringkali kan kita ini masih bisa nongkrong makan bareng teman. Nah, di mana lepas masker kongko bisa 1 jam. Itu menurut saya mungkin dihindari dulu. Jadi teman-teman kita ini harus curiga terhadap siapapun itu. Ya kan? Karena kenapa? Kelihatannya kadang yang sering kali kita lengah. Oh, itu Yulif temanku kok. Aku sering ketemu sama dia sehat kok. Akhirnya kita makan sama dia, ngobrol, depan-depanan, berhadapan-hadapan dalam waktu yang lama. Padahal Yulif itu OTG. Mati kita. Di ruang tertutup lagi. Makanya sekarang itu yang paling berbahaya, paling rawan pada saat kita buka masker. Jadi kalau bisa sekarang itu sebisa mungkin ya kalau makan ya sudah makan sendirilah, itu lebih baik. Ya, itu. Oke, tadi dari Pak Karno ada pertanyaan, apakah vaksin sudah aman? Membuat kita aman dari dari COVID. Mungkin siapa yang bisa jawab nih? Pak Yosa, silakan. Hah? Belum aman. Belum aman. Jadi, ya. Vaksin itu kan cuma bantu sih sebenarnya supaya paling tidak tubuh kita itu punya pengenalan terhadap virus tersebut gitu. Tapi bukan berarti tadi kayak omongannya Pak Karno, vaksin nggak vaksin sama aja. Ya memang sih vaksin nggak vaksin emang mati akhirnya. Cuma kan bukan berarti kita lepas gitu aja. Kalau memang di sini ada satu solusi yang bisa membantu, kenapa kita nggak ngambil solusi itu? Kan gitu. Jadi setelah vaksin pun tetap ya prokesnya dijaga. Itu aja sih. Oke, memang betul sekali. Apakah kalau sudah divaksin tidak bisa kena? Ada yang mati kok, ya kan? Ada yang mati, ya kan? Jadi makanya sebetulnya vaksin itu hanya untuk tubuh kita mengenali, ya kan? Tetapi selanjutnya itu adalah imunitas kita, ya kan? Kita kalau tidur jangan sampai begadang, jangan stres, makan makanan bergizi. Nah itu sebetulnya kuncinya di situ. Karena COVID ini belum ada obatnya. Obatnya adalah imunitas tubuh kita sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan untuk teman-teman Yulif dan Pak Yosa, ada lagi? Nggak ada? Oke, thank you teman-teman. Kita tetap harus berhati-hati terhadap COVID ini, tetapi kita juga harus jangan trauma ya, jangan sampai trauma. Karena bagaimanapun kita tetap harus keluar, tetap harus menjalankan rutinitas kita. Ya kan, kalau memang teman-teman tetap butuh yang namanya ekonomi atau keuangan. Tapi kalau memang nggak butuh dan memang teman-teman trauma, ya memang stay aja at home. Oke, terima kasih Pak Yosa dan Mas Yulif. Thank you banyak udah sharing-sharing di sini. Thank you.